Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu dan silakan satu orang teman kalian untuk berdoa. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Dan bagaimana adab sholat dan adab berzikir. Semoga kalian masih ingat dengan pelajaran-pelajaran itu. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan dengan praktek sholat dan praktek zikir. Nah, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya ingin sampaikan tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana peserta didik atau kalian semua bisa melaksanakan sholat dan zikir sesuai dengan adab-adabnya. Bagaimana? Kalian siap? Siap. Alhamdulillah. Kemudian bentar kita akan lalui yang pertama adalah mengamati video. Nanti kalian silakan amati videonya. Ada yang perlu ditulis silakan ditulis. Kemudian nanti akan mengikuti bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan dalam sholat dan berzikir. Minggu lalu kalian sudah bahas tentang bagaimana adab sholat dan zikir. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah yang tahu adab sholat yang pertama? Katakan. Khusyuk. Khusyuk itu apa? Melaksanakan sholat dengan cara menghadirkan hati. Yang kedua apa? Hati yang ikhlas. Kita sholat, kita zikir mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, ya, silakan. Ya, menjaga waktu dan batas-batasnya. Tidak boleh keluar dari waktu sholat. Yang berikut, ya, silakan. Menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis dan sholat.
Ya, menjaga kebersihan badan, tempat maupun pakaian agar dalam pelaksanaan sholatnya kita bersih dari najis tersebut. Baik, sekarang kalian silakan perhatikan videonya tentang adab sholat nanti. Perhatikan, kemudian nanti kalian tulis kalau ada masalah. Tidak perlu kalian ikuti dalam hati untuk bacaan sholat. Sehingga nanti dalam prakteknya kita bisa melaksanakan dengan baik. Bagaimana, siap? Alhamdulillah. Waktu untuk sholat zuhur adalah apabila matahari telah tergelincir sampai bayang-bayang seseorang menyamai tingginya selama belum datang waktu asar. Dalam pelaksanaan sholat ini, ketika membacakan niat hingga salam, dianjurkan untuk dibacakan dalam hati, yaitu tanpa bersuara. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Silakan ikuti saya untuk bacaan sholatnya ya, biar nanti kita bisa praktek dengan baik. Kita mulai dari bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Baik, sekarang kita lanjut di praktek sholat. Oleh karena kalian sudah tahu bagaimana adabnya, kemudian baik adab sholat maupun adab zikir, sekarang kita praktek adab sholat tersebut. Bagaimana, sudah siap semua? Siap. Oke, silakan baca yang pertama adab sholat. Ya, melaksanakan sholat dengan khusyuk. Otomatis kalau kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, ya, berarti kita tundukkan kepala. Silakan tundukkan kepala dan tempat sujud. Dimana kalian sujud, silakan pandangan khusyuk. Semua pikiran dihilangkan. Yang diingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
surga dan neraka, dan kematian. Sudah. Yang kedua, hati yang ikhlas. Ya, kita sholat hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, menjaga waktu dan batas-batasannya. Tidak boleh keluar dari waktu sholat. Waktu zuhur kerjakan di waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dan lain-lain. Yang berikut, menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat dan alat yang ada. Bagaimana tempat sudah bersih ini? Sudah. Tangan kanan harus di luar ya. Dan terus jauh. Lanjut baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tolong diperhatikan, di dalam melaksanakan sholat itu adab-adabnya sudah kalian ketahui, termasuk diantaranya kalau sholatnya dilaksanakan secara berjamaah maka tidak boleh mendahului imam. Jadi gerakan dari makmum itu harus mengikuti imam. Kalau terjadi makmum mendahului imam, maka sholat dari makmum itu menjadi batal. Demikian tadi adab atau praktek tentang sholat dan zikir. Nah, sekarang kita akan berdiskusi sedikit. Yang mungkin kalian ada pertanyaan tentang pelaksanaan sholat, baik yang kita praktekkan hari ini maupun pengalaman kalian selama melaksanakan sholat di rumah. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Bagaimana kalau sholat dikerjakan di luar waktunya? Apakah sah atau tidak? Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Ya, tadi ada adab sholat, tidak boleh kerjakan sholat di luar waktu. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana kalau sholat itu dikerjakan di luar waktu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Tidak sah karena syarat sholat
saat sholat salah satunya telah masuk waktunya. Ya, jawaban yang bagus, tepuk tangan dulu untuk. Jadi sholatnya tidak sah karena belum masuk waktu. Ya. Bagaimana bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan, silakan. Oh ya, silakan. Bagaimana hukumnya sholat sambil tertawa? Bagaimana hukumnya sholat sambil tertawa? Apakah sah atau tidak? Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ayo, siapa yang bisa katakan? Salatnya tidak sah atau batal karena dia bermain-main di dalam salatnya. Jadi sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia bermain-main. Ingat, jadi sholat itu kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh main-main. Jadi jawabannya sudah bagus dan sudah benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk mereka. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillah. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini tentang adab sholat dan zikir. Setelah itu kita sudah praktekkan tentang sholat dan zikir. Kemudian sebelum saya akhiri, saya mau tanya dulu, apakah kalian siap untuk mengerjakan sholat dengan adab-adabnya? Zikir juga siap? Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang rajin dalam melaksanakan sholat dan berzikir. Amin ya rabbal alamin. Dan perlu kalian ketahui bahwa sholat itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikerjakan 5 kali sehari. Tentunya kalau ibadah itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dikerjakan dengan adab, dengan sopan santun. Jangan sampai kalian ibadah sholat kalian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pelajarannya? Memuaskan? Alhamdulillah. Menarik tidak? Jadi semakin menarik lagi nanti apabila kalian sudah nikmat dalam mengerjakan sholat.